penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih sehat walafiat, bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi seperti siang hari ini. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas perjuangan beliaulah kita berpindah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmiah seperti yang sekarang kita jalani. Yang kami hormati Bapak Pimpinan SMP PGRI Mako dan seluruh teman-teman rekan guru dan staf SMP PGRI Mako, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami di sini untuk melaksanakan aksi Natal. Di sini saya bersama rekan saya Bapak Khalid Maulana Musali akan menjalankan tugas kami dalam program pendidikan calon guru penggerak. Jadi status kami di sini bukan sebagai pengajar, tapi hanya sharing session karena tugas kami sebagai calon guru penggerak. Jadi kita sama-sama belajar, bukan kami mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Kemudian materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini yaitu aksi Natal budaya positif di sekolah. Seperti apa budaya positif di sekolah itu? Materi akan dibagi dalam 4 session. Session pertama disampaikan oleh rekan saya Pak Khalid, session kedua saya sendiri, session ketiga Pak Khalid kembali, dan session terakhir saya lagi. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung pada session yang pertama saja yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Khalid Maulana Musali. Kepada Bapak, waktu dan Bapak presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan waktu umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula kita berikan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suri tauladan yang telah mengantarkan kita umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Langsung saja kami akan berbagi mengenai apa yang kami pelajari dalam program pendidikan guru penggerak, dan ini adalah bagian atau modul kedua yang kami pelajari dari program guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Berbicara mengenai budaya positif di sekolah, kita mungkin bisa mengibaratkan bahwa ibarat seorang petani yang menanam padi. Petani hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, dan juga membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah, di sini kita mengibaratkan sekolah itu adalah tanah tempat bercocok tanam, dan guru adalah sebagai petani, di mana kita akan mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, harapannya yaitu terbentuk karakter murid sesuai dengan
gereja. Lalu lanjut, lebih lanjut mengenai pengenalan tentang budaya positif. Di sini ada dua pertanyaan tematik. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Dan yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana cara kita membuat sehingga mudah disiplin? Mungkin untuk pertanyaan tematik ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk memberikan tanggapan dan jawabannya terkait dengan dua pertanyaan ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kami memberikan tanggapan kepada dua pertanyaan tematik atau salah satu saja? Kalau bisa dua-duanya lebih baik. Oke, baik. Jadi yang pertama, tanggapan saya tentang pertanyaan tematik untuk pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita itu adalah tentu sangat penting. Sebab jika lingkungan sekolah kita suasananya positif, maka siswa dengan senang hati akan setiap hari berangkat ke sekolah. Karena sekolah suasananya selalu positif dan nyaman. Jadi tentu saja siswa akan sangat senang dan tentu juga siswa akan disiplin sekolah karena lingkungan sekolah sudah menyenangkan, lingkungan sekolah sudah positif. Jadi untuk apa dia tidak sekolah? Jadi kalau buat saya pertanyaan tematik itu saya jawab gabung. Suasana positif itu dapat menciptakan siswa jadi senang bersekolah dan lama-kelamaan akan menimbulkan sifat disiplin. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Dewi. Mungkin ada satu lagi yang mau memberikan jawaban atas pertanyaan tematik ini. Ya, kepada Ibu Jun, kami persilakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama itu saya sebenarnya Ibu Dewi. Saya ingin menambahkan menjawab. Untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana cara kita membuat murid disiplin? Kalau menurut saya, itu dimulai dari contoh. Artinya, siswa itu akan mencontoh modelnya itu ya begitu. Jadi kalau guru itu disiplin, datang tepat waktu atau sebelum waktu kita masuk kelas sudah ada. Saya yakin dan percaya kita bisa mencegah anak-anak untuk berkuliah. Saya yakin dan percaya murid itu secara otomatis dia ruang geraknya akan terbentuk untuk berkuliah sehingga dia bisa mendisiplinkan dirinya. Dia juga datang tepat waktu. Kita mulai dari contohnya itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi dua jawaban yang sangat menarik. Pertama dari Ibu Dewi Nur yang mengatakan bahwa untuk menciptakan suasana yang positif itu yaitu dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang kedua dari Ibu Yun yaitu bagaimana cara untuk membuat murid disiplin itu dimulai dari diri seorang guru atau gurunya menjadi role model. Ya, baik sekalian. Jadi karena budaya positif ini adalah sebuah hal yang menjadi elemen penting juga dalam kurikulum merdeka. Jadi ada banyak hal baru yang kita temukan dalam kurikulum merdeka ini. Lanjut, apa makna kata disiplin di sekolah? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kebanyakan kita akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan atau peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman.
makna lanjut. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid sehingga murid mampu menjadi orang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan juga menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai nanti ini itu dibentuk oleh guru dan juga murid dengan cara dituntun oleh guru. Jadi guru sekarang bukan sebagai pribadi yang menuntut, tetapi kita lebih kepada menuntun. Kalau yang sebelumnya mungkin kita banyak menuntut anak-anak berbuat ABC, sekarang kita lebih kepada menjadi fasilitator atau menuntun. Pendekatan disiplin positif yaitu pendekatan yang mengibaratkan kepada sesuatu hal yang tanpa kekerasan, lebih kepada memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh rekan kita, Ibu Halimah. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Pak Halid. Bapak Ibu, saya hanya meneruskan tadi penyampaian dari Pak Halid tentang budaya positif. Benar ya Bapak Ibu, budaya positif itu cakupannya luas, satu sekolah. Tapi dimulai dari mana sih budaya positif? Kita ambil dari lingkup yang paling kecil. Di sekolah ini lingkup yang paling kecil adalah kelas. Jadi kita ambil lingkup terkecil yaitu kelas. Yang pertama kita buat di kelas adalah mungkin di kelas Bapak Ibu yang sebagai wali kelas ada ya mungkin peraturan kelas. Jujur saya secara pribadi sendiri pernah buat peraturan di kelas 83 begini dan ternyata itu bukan alternatif yang tepat untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Aturan kelas kita ubah, coba bagaimana jika kita ubah aturan kelas menjadi keyakinan kelas. So, apa bedanya aturan dan keyakinan? Jadi sebelum saya mulai, mau bedanya dulu ya. Oke, perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Ini yang mesti ya, ini pengertian langsung. Tapi pengertian secara pemahaman seperti ini. Kalau aturan itu suatu pernyataan yang harus dilakukan oleh suatu objek. Objeknya siapa? Objeknya adalah peserta didik kita. Jadi siapa yang buat aturan? Kita, wali kelas, kita, guru. Itu aturan. Jadi pernyataan tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh masuk kelas terlambat. Itu semua yang bikin aturan. Kita yang bikin. Objeknya siapa yang lakukan? Peserta didik kita. Dan itu ternyata harus kita ubah menjadi keyakinan kelas, di mana semua pernyataan persetujuan di dalam kelas itu melibatkan siswa ketika membuatnya. Ketika membuat itu semua melibatkan peserta didik yang akan melakukan. Jadi peserta didik sendiri yang membuat, yang memproses dan melaksanakan. Misalkan sebelumnya, kalau bagaimana kalau masuk kelas harus on time, harus tepat waktu, itu tidak bisa kita membuat sendiri. Jadi setujukah mereka? Nanti baru kita jelaskan kebijakan-kebijakan atau kebajikan-kebajikan apa yang di dalamnya. Next, tujuan penerapan keyakinan kelas. Mewujudkan merdeka belajar pada murid, karena sejatinya di kurikulum merdeka itu kembali tadi yang Bapak Ali katakan bahwa kembali ke filosofi Ki Dewantara, di mana pembelajaran itu berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Jadi dari murid untuk murid dan oleh murid, seperti itu. Berpihak mengembalikan murid kepada kodratnya, seperti itu. Next, mewujudkan disiplin positif kepada murid sudah pasti membentuk karakter yang positif
sendiri, bukan seperti itu. Jadi tugas kita bersama adalah menimbulkan motivasi internal dalam diri siswa masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menumbuhkan semangat belajar kepada guru. Oke, tadi sudah sampaikan. Nah, bagaimana sih cara membentuk atau membuat keyakinan kelas? Prosesnya ada 5 Bapak Ibu. Pertama, sudah pasti Bapak Ibu wali kelas masuk ke dalam kelas masing-masing. Kemudian langkah pertama adalah murid menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kita bisa bagi sticky note ya, atau kertas saja bagi buat mereka. Sekarang kalian tulis agar kelas ini baik, agar kelas ini nyaman. Apa yang kalian inginkan supaya kalian betah belajar di kelas ini? Suruh mereka tulis semua. Akan banyak Pak Bu. Saya sudah pernah coba. Saya pernah coba sekali itu banyak. Aneh-aneh, ada yang aneh juga. Tidak apa-apa, daripada tulis semuanya. Kalau satu anak tulis 2 saja, misalkan 24 siswa, sudah lebih 50. Idealnya kita ambil 10. Jadi idealnya keyakinan kelas itu kita ambil 10. Kita terima dulu semuanya. Ayo sudah tulis semuanya, silakan dulu. Bila perlu kita bacakan. Oh pokoknya begini, bacakan tidak apa-apa. Jadi kita terima semua inspirasi atau aspirasi dari yang peserta didik inginkan. Kemudian yang kedua, guru dan murid mengulas keyakinan yang telah ditulis. Kan tadi saya bilang bahwa akan timbul aneh-aneh yang mereka mau. Kita ulas kembali. Kita kalau bisa kita tempel. Yang tadi mereka tulis itu kita tempel semua. Yuk kita ulas satu persatu. Kira-kira yang mana yang paling urgent, yang mana yang paling darurat untuk kita laksanakan, yang mana yang paling menunjang yang dibutuhkan oleh kelas kita. Contoh mungkin datang tepat waktu, tidak boleh membuang sampah di lantai, tidak boleh makan di kelas, mungkin harus menghormati guru ketika guru menyampaikan materi. Akan seperti kita pilih yang paling urgent dan memastikan anak-anak kita menujunya sesuai dengan yang mereka sudah tulis Bapak Ibu. Jadi kita ambil bukan dari yang baru ya, bukan dari yang kita sendiri, bukan dari yang mereka tulis. Kita pilih, kita pilih mana yang paling darurat, yang untuk menunjang kesuksesan proses belajar dan mengajar kita, seperti itu. Berikutnya, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang penting. Tadi sudah saya rangkum ya, sudah saya dapat sekalian dengan yang kedua punya. Next, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mungkin itu ya. Mengapa harus berubah menjadi kalimat positif? Karena ini bisa ada bilang jangan membuang sampah di lantai. Jangan adalah kalimat negatif. Atau jangan itu saat guru mengajar. Itu kan kalimat negatif. Kita ubah. Misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Bukan jangan datang terlambat, diganti. Datanglah tepat waktu. Jangan dulu ketika guru sedang menjelaskan, hormatilah dan santun kepada guru. Seperti itu, baik. Kenapa harus menjadi kalimat positif? Agar mereka dapat membedakan. Nanti di kelas itu ditempel mana yang harus tampak, mana yang harus tidak tampak. Yang harus tampak apa? Misal membuang sampah pada tempatnya, yang tidak boleh tampak tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalimat negatif itu untuk kalimat yang tidak boleh tampak di kelas. Misalkan kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya, yang tidak boleh tampak tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata tidak dan kata jangan untuk hal yang tidak boleh muncul di dalam kelas. Seperti itu. Itu cara pembuatan kalimat keyakinan kelas. Itu kalimat positif dan kalimat negatif untuk yang tidak boleh tampak di dalam kelas. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan bahwa idealnya keyakinan kelas itu dari sekian banyak yang terkumpul ambil 10 yang paling darurat, 10 yang paling menunjang untuk kelas kita. Kemudian kita sepakati. Ini sudah yang kalian buat anak-anak. Kemudian kita sepakati ini sebagai aturan kita. Bagaimana yang sepakatinya? Juga dicetak, bisa dicetak, kemudian ditempel di dalam kelas
Ini contoh simpelnya sih. Contoh simpelnya, kayak kelas harus seperti ini. Disiplin, terlalu simpel. Biasanya kita harus menjadi siswa yang disiplin, gitu. Saling menghormati dan menyayangi. Ini biasanya kan anak-anak kita saling ngapain supaya menghindari adanya bullying, adanya perundungan. Saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Ini contohnya Bapak Ibu. Oh ya, sebelum saya akhiri yang bentuknya di kelas, di sini belum tampil. Saya hanya mau tambahkan bahwa ketika membuat keyakinan kelas, kita tambahkan nilai-nilai kebajikan yang mereka dapat. Contoh ini, kalau kalian tidak datang terlambat, kalau kalian dalam tepat waktu, nilai kebajikan apa yang kalian dapat? Itu fungsinya untuk melahirkan atau menumbuhkan motivasi internal yang kita harapkan. Kita kan banyak mahasiswa bukan hanya pada ditanya, tapi kesadarannya memang kan seperti itu. Jadi nilai kebajikan apa yang kalian dapat kalau kalian datang tepat waktu? Nilai kebajikan apa yang kalian dapat kalau kalian menghormati sesama dan menghormati guru? Apa yang kalian dapatkan? Nilai kebajikan saling menghormati, nilai kebajikan disiplin dan lain sebagainya. Jadi pastikan mereka bukan cuma sekarang dibuat, tapi nilai yang kalian dapatkan itu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, selain keyakinan kelas, berikutnya adalah 5 proses kontrol yang akan disampaikan oleh rekan saya, rekan kita semua, Bapak Halim. Ya baik, saya lanjut lagi. 5 proses kontrol. Menurut saya ini adalah sebuah elemen dari Minggu Merdeka yang sangat penting dan juga sudah kita gunakan dalam keseharian di sekolah. Nah, ini untuk menjawab atau mengulas tentang 5 proses kontrol, ini ada pertanyaan pemantik. Nanti mungkin 1 atau 2 orang dari guru bisa memberikan tanggapannya. Jadi ada sebuah cerita, Farhan adalah murid di SMP PGRI Mangkok. Suatu hari dia datang terlambat ke sekolah 20 menit dari waktu masuk sekolah yang telah ditentukan. Sebagai guru tiket, bagaimana kita Bapak dan Ibu dalam menghadapi Farhan atau menghadapi masalah yang dialami oleh murid? Mungkin ada dari Bapak atau Ibu guru yang bisa memberikan kebijakannya atau masukannya terkait dengan kasus si Farhan ini. Atau ditutup lagi ya. Mungkin Ibu Dewi Marsari bisa memberikan masukan atau tanggapan dari pertanyaan pemateri ini. Terima kasih. Tanggapannya untuk terlambat ini biasanya kalau pikir menanyakan dulu alasannya, karena biasanya ada yang membuatnya terlambat itu pasti ada, mungkin terlambat bangun atau memang kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu memberikan seperti motivasi, memberikan mungkin kedepannya seperti apa supaya dia lebih baik. Yang ketiganya, kalau saya sih biasanya kita tetap terapkan efek jerah. Kita kasih efek jerah, mungkin tidak perlu yang dihukuman fisik karena itu kasusnya terlambat, bisa untuk bersih-bersih di lingkungan sekolah atau membantu pekerjaan guru atau apa yang sedang perlu bantuan oleh guru kayak guru tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, sangat menarik ya apa yang dijawab oleh Ibu Dewi Nur terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Jadi, ya Ibu Dewi Marsari. Jadi untuk 5 posisi kontrol ini terkait dengan bagaimana kita atau posisi kita dulu di sekolah. Dalam suatu penelitian oleh Dr. William Jessa yang kemudian dikembangkan oleh dosen, itu dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru di sekolah. Apakah ia berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau
Jadi kelima posisi ini juga sudah dituangkan dalam elemen kurikulum merdeka, dan kita diharapkan nanti kita berposisi sebagai apa? Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk yang pendukung itu biasanya guru berbuat menghadir atau menunjuk atau menyakiti bahkan menyindir. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Lalu yang kedua, guru dengan tipe membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya guru tersebut berceramah atau menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya biasanya guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak nak. Lalu yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Itu biasanya guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya mungkin guru berkata, lakukan untuk bapak ya, atau ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Nah, posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Guru yang sebagai pemantau biasanya dengan tipe mendukung atau mengukur. Contohnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau hukumannya, dan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, yang kelima, guru sebagai manajer, yaitu biasanya guru mengajukan pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa kesepakatan yang telah kita buat. Kalau kamu meyakininya, akankah kamu memperbaikinya? Nah, itu tadi 5 posisi kontrol guru yang diharapkan ada hidup salah satunya dalam diri kita. Dan di sini kontrol positif itu ada pada teman dan pemantau, kontrol negatif ada pada pendukung dan membuat orang merasa bersalah. Sedangkan untuk kontrol diri itu ada dengan cara menjadi manajer. Nah, tadi menjawab pertanyaan pemantik, ini ada gambaran singkat yang memberikan contoh langsung bagaimana dari kelima posisi kontrol tersebut. Lima posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menghadiri dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Dosen dan contoh penerapannya. Dari 5 posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi membuat kesan bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik yang terlambat hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. yang pertama sebagai pendukung. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu sendirian. saya Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli makanan basket 2 kali. kenapa saya harus beli minuman masuk? Kenapa? Kamu berani berani-beraninya
merasa bersalah. Bapak Ibu, posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dikatakan membuat murid rasa menjadi terdaya, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Kenapa sekali ya saya? iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu sekarang kamu belajar. Kenapa sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi, jadi biar saya kencang, betapa itu kencang Bu. Ya sudah sana mandi lagi kali lagi jadi lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersendak untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, jangan ingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Niat Bapak, Wali Komandan, Bapak Ibu, Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya kita terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di
yang berkata dan cenderung formal. Yang terakhir, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain melihat. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk menyampaikan alasan saya. Baik, kalau Naren beberapa tahun di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat berapa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing dan memperbaiki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki empati, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, murid dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana dari video yang disampaikan dari Jim Magia yang kami Kemendikristrik. Dan sekarang yang terakhir, apa kesimpulan dan rekomendasi yang perlu kita dapatkan dari kelima posisi kontrol tadi, yaitu kita berusaha untuk menjadi media, walaupun untuk mewujudkannya itu tentunya membutuhkan proses yang tidak mudah dan mungkin dalam waktu yang cukup banyak ya. Tapi selain itu juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku atau kepentingan sekolah. Demikian dari saya. Untuk yang berikutnya akan disampaikan kembali oleh Ibu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini sesi yang terakhir.
bagian dari budaya positif. Yang tadi pertama membuat keyakinan jelas, kedua mengenali posisi kontrol kita sebagai apa selama ini, berikutnya yaitu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibuat untuk menghindari kita dulu sebagai posisi penghukum. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah cara menghindarinya. Segitiga restitusi pertama, ketika anak melakukan kesalahan yang kita anggap salah, yang sekolah anggap salah, yang orang lain anggap salah, pertama itu menstabilkan identitas. Kita lihat di slide berikutnya ya. Di segitiga ini yang bagian sini, yang bagian bawah ini menstabilkan identitas, kemudian naik ke atas, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, memastikan dia salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya, ini deh, langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari teori segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas atau stabilize identity. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Teori awalnya seperti itu. Jadi kita seperti Bapak Ibu, kita bila ke peserta didik yang melakukan kesalahan, tidak kalau kita sebagai pembunuhan gitu ya, kamu salah, lari kita lakukan seperti yang tadi di pertama sesuai langkah seperti tadi. Tapi kalau di segitiga restitusi, stabilkan dulu identitas dia, dipanggil dulu. Tadi seperti Ibu Dewi bilang, dipanggil dulu, ditanya dulu. Ya, semua orang bermasalah. Misalkan ini deh, kita di dua orang yang terangkat, kita bisa berlain dan ada orang terangkat terus ya. Contoh orang berantem di lapangan. Dia sedang marah-marahnya, kita panggil dia. Semua orang bermasalah, semua orang marah. Manusiawi kamu marah. Mungkin manusiawi kamu mau bela diri, manusiawi kamu mau melindungi diri. Itu manusiawi banget. Menstabilkan identitas dia. Ya, nggak apa-apa. Memang dia punya sifat manusiawi yang marah, punya sifat manusiawi yang membela diri dan sebagainya. Itu cara kita menstabilkan identitas. Tidak langsung menghubungi gitu. Menenangkan dia dulu. Berikutnya, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Kemudian ditanyakan, ya kamu boleh marah manusiawi, kamu menunjuk orang mungkin itu manusiawi walaupun itu tidak boleh dilakukan. Sekarang mengapa kamu melakukan hal tersebut? Diteliti kembali. Sebenarnya segitiga restitusi bukan hal baru buat kita Bapak Ibu. Sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Hanya ternyata yang sudah kita terapkan itu masuk ke dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Seperti itu. Cuma ini teorinya saja, prakteknya sudah kita lakukan. Ini teorinya, bahwa ternyata ada ya teorinya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan seperti tadi, yang anak terlambat kemudian gurunya bertanya bahwa siapa yang bisa menolong apa yang pertama apa yang kamu akan lakukan agar tidak terlambat, yaitu mencari alarm, mencari solusi. Kemudian lalu siapa yang bisa menolong kamu, mengingatkan, membangunkan kamu, tadi kakaknya atau ibunya. Jadi di dalam menanyakan keyakinan ini adalah mencarikan solusi, bukan hanya kamu salah dan kamu dihukum, tapi mencarikan solusinya ke depan untuk anak itu tumbuh motivasi internal dalam dirinya, bukan hanya karena lebih baik kamu dihukum. Seperti itu Bapak Ibu. Kita ambil satu kasus ya, kita sebut kasus. Sahabat ada kasusnya di sini. Mira yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Buati sama Buati ya, guru bahasa Indonesia, tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 92 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Buati pun memberikan tugas kepada siswa kelas 92 agar kelas tidak kosong. Ini relate sekali Bapak Ibu yang kita sehari-hari. Namun, Mira tidak mengerjakan tugas tersebut.
dia malah tiduran di meja dan akhirnya disuruh tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Mira tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Buati menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Mir. Padahal berdasarkan buku persepsi, hari itu Mira masuk sekolah. Saat istirahat, Buati pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Mira, selamat pagi Bu. Buati berkata, selamat pagi Mira, silakan dulu. Kamu tahu mengapa kamu dipanggil? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya benar. Tapi kamu bukan masuk kan? Iya Bu, masuk. Tetapi saya tidak membuka tugas. Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk guru. Ya kan guru malaikat ya. Namun setiap tindakan kita pasti ada awasinya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Aku lihat-lihat. Mira mengatakan bahwa saya capek dan mengantuk Bu. Soalnya malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saya pelajaran dari ngantuk. Buati mengatakan bahwa kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ini berarti dalam kelas ini Buati sudah membuat keyakinan kelas ya Bu, dengan proses yang tadi sampai jelaskan. Masih Bu, kalau masih ingat, kira-kira kamu melakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Yaitu keyakinan kelas yang selalu bertanggung jawab Bu. Kalau tidak mengerjakan tugas artinya dia tidak bertanggung jawab kan Bapak Ibu. Kemudian kita berkata, kemudian Buati berkata, nah ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Dia berkata bahwa ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak membuat tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari dulu dan akan saya kumpulkan besok. Kemudian Buati berkata, dari saya apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Bu. Permisi. Ya, seperti ini Bapak Ibu, praktik atau teorinya segitiga diskusi yang saya rasa Bapak Ibu juga sudah melakukannya dalam kelas dan selama ini sudah dilakukan. Ini praktik ini diadakan hanya untuk menghindari posisi kita sebagai pembentuk seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya, menurut Bapak Ibu, dari segitiga restitusi dan kisahnya Mira tadi, langkah menstabilkan identitas itu di bagian yang mana Bapak Ibu? Ya tadi Mira tidak bikin tugas, yang menstabilkan identitasnya Mira bahwa dia tahu dia salah. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Oke, supaya mengefektifkan waktu Pak Ibu ya. Tadi di posisi yang Buati memanggil, kemudian ditanya, kamu tahu Mira mengapa kamu dipanggil? Ya, saya tidak mungkin berkita sama tugas Bu. Itu kesalahan identitas dia bahwa oke dia salah, makanya dia dipanggil. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi validasi tindakan yang salah yang mana Bapak Ibu? Dia jelas tidak ingin tugas, sebab-sebabnya ditanya seperti itu, kenapa kamu sampai tidak ingin tugas? Tadi satu orang itu tidur, kemudian sebabnya dia tidak tugas apa? Dia scroll TikTok dan sampai ke 12 malam seperti itu. Itu mengvalidasi tindakan dia yang salah. Jadi dia percaya itu salah. Dia sadar bahwa dia salah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tadi di bagian mana Bapak Ibu? Bagian terakhir yang ketika apa tadi Buati mengatakan bahwa lalu bagaimana? Ini saya tunjukkan. Yang Buati tanya, ya, yang selalu
atas waktu yang diluangkan untuk kami berdua untuk memenuhi tagihan atau tanggungan kami sebagai calon guru penggerak. Sekian dari kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangannya itu atas kehilangan kami, dan jika ada yang menginspirasi itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tujuan kami ke depan bukan untuk mengajar atau menggurui, tetapi sharing session bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, perkenalkan nama saya Sarbini SPB selaku Kepala SMP PGRI Mako. Dalam hal ini telah menyaksikan paparan aksi nyata yang dilaksanakan oleh kedua teman kita tentang budaya positif, dan saya sangat mendukung sekali dengan beberapa paparan yang tadi disampaikan, dan harapan kami bahwa apa yang tadi menjadi sasaran dalam pemaparan aksi positif tadi itu bisa kita laksanakan semaksimal mungkin di lingkup sekolah kami. Tetapi yang terpenting semuanya itu adalah kerjasama dari semua elemen yang tergabung dalam sekolah ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kita semua, tujuan kita bersama, bahwa akan bisa terwujud dengan baik. Paling tidak kita sudah berupaya untuk melaksanakan itu. Adapun nanti ada mencapai 100% atau tidak, semua tergantung dari daya dukung yang kita miliki. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon guru penggerak yang telah memberikan wawasan kepada kami tentang budaya positif di sekolah kami. Harapan kami ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa untuk menerapkan budaya positif di sekolah SMP PGRI Mako.